Permasalahan persediaan atau inventory issues. Persediaan adalah barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam proses membuat barang yang nantinya akan dijual. Pada perusahaan dagang, barang dibeli sudah dalam kondisi siap dijual. Karena itu, hanya ada satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Sedangkan manufaktur sendiri, barang diproses sendiri sehingga persediaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bahan baku, lalu yang kedua ada barang dalam proses, yang ketiga ada barang jadi. Nah, yang pertama bahan baku itu bahan mentah yang belum diolah seperti kayu ataupun baja. Lalu yang kedua ada barang dalam proses, yaitu barang yang sedang dibuat tetapi belum selesai atau dalam proses. Lalu yang terakhir ada barang jadi, yaitu barang yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Dalam akuntansi, persediaan merupakan bagian penting karena berkaitan langsung dengan penjualan dan laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami bagaimana aliran biaya persediaan, cara mencatatnya, mengendalikannya, serta menghitung harga pokok penjualan atau HPP dengan benar. Yang pertama ada aliran biaya persediaan atau inventory cost flow. Dalam satu periode, aliran biaya persediaan dimulai dari persediaan awal yang ditambah dengan pembelian sehingga menjadi barang yang tersedia untuk dijual. Dari jumlah tersebut, barang yang terjual akan dicatat sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Sedangkan barang yang belum terjual akan menjadi persediaan akhir. Sistem pencatatan persediaan terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Pada sistem perpetual, persediaan dicatat secara terus-menerus setiap terjadi adanya transaksi, sehingga setiap pembelian dan penjualan langsung mempengaruhi akun persediaan. Dan harga pokok penjualan atau HPP-nya dicatat saat penjualan terjadi. Sedangkan pada sistem periodik, persediaan dihitung secara berkala, biasanya di akhir periode. Pembelian dicatat dalam akun pembelian dan HPP baru dihitung di akhir periode berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Selanjutnya, pengendalian persediaan atau inventory control. Perusahaan perlu mengontrol persediaan dengan baik karena kekurangan stok bisa menyebabkan kehilangan penjualan. Sedangkan dengan kelebihan stok dapat meningkatkan biaya penyimpanan. Meskipun menggunakan sistem pencatatan, perusahaan tetap perlu melakukan perhitungan fisik secara berkala untuk memastikan data sesuai dengan kondisi nyata. Penentuan harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan atau HPP dihitung dari barang yang tersedia untuk dijual, yaitu persediaan awal ditambah pembelian. Kemudian, dari jumlah tersebut dikurangi persediaan akhir untuk mendapatkan HPP. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang barang dan biaya apa saja sih yang termasuk ke dalam persediaan atau yang sering kita sebut dengan inventory. Nah, pertama-tama kita bahas dulu nih tentang barang dalam inventory. Nah, suatu barang itu dapat diakui sebagai inventory ketika perusahaan sudah memiliki kendali atas barang tersebut. Yang artinya perusahaan itu bisa menggunakan barang itu, mendapatkan manfaatnya, dan mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Nah, jadi yang paling penting itu bukan hanya soal kepemilikan secara hukum, tetapi kapan kontrol itu dapat berpindah. Sebagai contoh, ada pada barang dalam perjalanan. Nah, jika kita menggunakan FOB shipping point, maka barang itu dapat diakui milik pembeli ketika akan dikirim. Sedangkan jika kita menggunakan FOB destination, barang itu baru diakui menjadi milik pembeli saat sudah sampai.
Lalu selanjutnya ada barang konsinyasi. Nah, dalam konsinyasi itu barang dititipkan ke pihak lain untuk dijual, tetapi kepemilikan tetap ada pada pengirim barang. Jadi yang mencatat inventory itu adalah pemilik barang, bukan yang menjual belikan ya. Lalu kemudian ada perjanjian penjualan khusus. Misalnya nih, penjualan dengan perjanjian beli kembali. Nah, ini tuh sebenarnya bukan penjualan ya, tetapi seperti pinjaman. Nah, jadi barang itu akan tetap dianggap inventory. Lalu ada penjualan dengan kemungkinan retur tinggi. Nah, perusahaan itu hanya mencatat penjualan sebesar yang diperkirakan dan tidak akan dikembalikan. Lalu sisanya itu dicatat sebagai estimasi retur. Nah, jadi intinya itu pendapatan hanya boleh diakui jika kontrol itu benar-benar sudah berpindah kepada pembeli. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke biaya dalam inventory. Nah, biaya inventory itu dicatat berdasarkan biaya perolehan atau cost yang disebut juga dengan produk cost. Nah, produk cost itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, biaya pembelian seperti harga beli, pajak impor, biaya angkut, dan biaya penanganan. Yang kedua, biaya konversi, yaitu biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Lalu yang ketiga ada biaya lain, yaitu biaya tambahan agar barang siap dijual, misalnya biaya desain produk sesuai permintaan pelanggan. Nah, namun tidak semua biaya itu dapat dimasukkan ke dalam inventory. Ada yang disebut periodic cost, seperti biaya penjualan dan biaya administrasi. Nah, biaya ini itu tidak dimasukkan ke dalam inventory karena tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Nah, selain itu, biaya bunga itu juga biasanya dianggap sebagai periodic cost dan langsung dibebankan, kecuali untuk proyek besar seperti pembangunan aset khusus. Nah, bunga ini bisa dimasukkan ke dalam biaya. Lalu yang terakhir, kita akan bahas purchase discount atau diskon pembelian. Nah, diskon ini itu harus dicatat sebagai pengurang biaya inventory, bukan sebagai pendapatan ya. Nah, ada dua metode pencatatan. Yang pertama itu metode gross. Nah, ini tuh dicatat sebesar harga penuh dulu, lalu diskon dan dikurangkan nanti. Lalu yang kedua ada metode net. Ini tuh konsepnya langsung dicatat setelah dikurangi diskon. Jika diskon itu tidak diambil, maka akan dicatat sebagai kerugian. Nah, biasanya metode gross itu lebih sering digunakan karena lebih sederhana. Jadi, kesimpulannya adalah inventory itu dapat diakui berdasarkan kontrol, bukan hanya kepemilikan. Nah, kita juga harus memperhatikan kondisi khusus seperti barang dalam perjalanan, konsinyasi, dan retur. Nah, biaya inventory ini hanya mencakup biaya yang langsung terkait dengan barang. Biaya lain seperti penjualan dan administrasi itu tidak dianggap sebagai inventory. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai which cost flow assumption to adopt. Yang dimana pertama ini kita akan menjelaskan mengenai specific identification. Yang dimana metode ini mengidentifikasi biaya setiap barang secara spesifik, yang mana harga pokok penjualan atau COGS-nya sendiri itu diambil dari barang yang benar-benar dijual. Dan untuk persediaan akhirnya ini berdasarkan barang yang masih tersisa atau dari biaya aslinya. Nah, ini cocok digunakan untuk barang yang mahal dan unik atau mudah dibedakan. Misalnya seperti mobil dan perhiasan. Untuk kelebihannya sendiri itu lebih akurat karena sesuai dengan aliran fisik barangnya, dan untuk kelemahannya sendiri itu tidak praktis untuk barang yang banyak, lalu bisa digunakan untuk manipulasi laba nantinya, dan ada biaya yang sulit dialokasikan secara tepat. Contohnya ini pada tabel tersebut, yang dimana perusahaan ini kan memiliki total good available-nya sebesar 10.000. Lalu berdasarkan dari 3 pembelian, yakni pada 2 Maret sebesar 2.000, lalu untuk 15 Maret sebesar 6.000 unit, dan pada 30 Maret sebesar 2.000 unit. Karena ini menggunakan specific identification, maka setiap unitnya harus dapat ditelusurikan. Nah, untuk persediaan akhirnya dihitung berdasarkan unit yang masih tersisa, yakni
dari total cost-nya 43.900 ini akan dibagi dengan 100 sehingga menghasilkan 4,39. Nah, lalu akan menghasilkan ending inventory-nya, yang dimana karena inventory penyimpanan di unitnya sebesar 6.000, maka ending inventory-nya 6.000 akan dikali dengan 4,39 yang mana akan menghasilkan 26.340. Sehingga 26.340 ini nantinya akan mengurangi COGS-nya sehingga menghasilkan COGS 17.560. Lalu yang kedua ada average cost method, yang dimana metode ini itu menghitung biaya persediaan berdasarkan rata-rata yang tertimbang, yang mana semua barang ini akan dianggap memiliki harga yang sama. Nah, ini akan digunakan pada sistem periodik. Rumusnya yakni dengan rata-rata biaya per unit sama dengan total biaya barang tersedia akan dibagi dengan total unit yang tersedia. Nah, contohnya pada tabel tersebut, karena ini harus dihitung sesuai dengan rata-rata biayanya, maka total biaya barang yang tersedia adalah 43.900 dengan totalnya 6.000 unit kan tadi. Nah, sehingga akan diperoleh rata-rata biaya per unitnya sebesar 7,32. Di sini kan ada tanggal 2 Maret, 15 Maret, 19 Maret, dan juga 30 Maret. Nah, mereka itu membeli 2.000 unit dengan harga satuannya 4.000, lalu 6.000 unit dengan harga satuannya 4,4. Totalnya 8.000, 26.400, dan 9.500 ini nantinya akan dibalanskan sehingga menghasilkan hasil akhir sebesar 26.700. Nah, average cost sendiri tidak hanya digunakan pada sistem periodik, tapi juga dalam perpetual, yang dimana ini setiap ada pembelian akan menghitung ulang rata-rata biaya per unitnya dan harga rata-rata akan terus berubah. Contohnya ini kan pada tabel tanggal 2 Maret, 15 Maret, dan 30 Maret ini membeli masing-masing unit, lalu totalnya sebanyak 6.000. Nah, total cost-nya itu sebesar 26.700. Nah, 26.700 ini nanti akan mengurangi COGS-nya yang computed in previous section sebesar 43.900 tadi akan dikurang dengan 26.700 ini, sehingga akan menghasilkan COGS yang baru sebesar 17.200. Baiklah, lanjut ke FIFO atau First In and First Out. Jadi, FIFO itu adalah metode penilaian persediaan di mana barang yang pertama kali dibeli itu dianggap dijual terlebih dahulu. Artinya, biaya lebih lama akan masuk ke cost of goods sold, sedangkan biaya yang terbaru akan tersisa sebagai persediaan akhir. Metode ini cukup mencerminkan kondisi nyata karena dalam praktiknya banyak perusahaan memang menjual barang yang lebih dahulu masuk, misalnya produk makanan atau barang yang punya masa pakai. Kelebihan dari FIFO itu, nilai persediaan akhirnya jadi lebih relevan karena mendekati harga pasar saat ini. Jadi, laporan posisi keuangan terlihat lebih realistis. Selain itu, FIFO juga mengurangi kemungkinan manipulasi laba karena urutan biaya sudah jelas. Tapi di sisi lain, FIFO juga mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah tidak adanya matching yang baik antara biaya dan pendapatan, karena yang dibebankan justru biaya lama. Kalau harga sedang naik, ini bisa bikin laba terlihat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya, dan otomatis pajak yang dibayarkan juga lebih besar. Jadi, walaupun terlihat menguntungkan, sebenarnya bisa menimbulkan distorsi dalam laporan laba. Lanjut, penerapan FIFO dalam dua sistem pencatatan persediaan, yaitu periodik dan perpetual. Untuk sistem periodik, itu perhitungan COGS-nya dan persediaan akhir itu dilakukan di akhir periode. Cara hitungannya dimulai dari pembelian yang paling terbaru, lalu ditarik mundur sampai jumlah persediaan akhirnya terpenuhi. Sedangkan dalam sistem perpetual, pencatatan dilakukan secara terus-menerus setiap ada transaksi. Jadi, setiap ada penjualan, sistem langsung mengeluarkan barang berdasarkan urutan FIFO, yaitu dari barang
yaitu dari yang paling awal dibeli. Walaupun cara pencatatannya berbeda, yang menarik adalah hasil akhirnya tetap sama. Dari ilustrasi yang ada, baik periodik maupun perpetual menghasilkan ending inventory sebesar 27.100 euro dan COGS-nya itu sebesar 16.800 euro. Hal ini terjadi karena dalam FIFO, urutan aliran biaya tidak berubah. Barang yang pertama masuk akan tetap dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi hasil akhirnya konsisten meskipun metode pencatatannya berbeda. Nah, lanjut ke inventory valuation methods dan comparative analysis. Dari data tersebut, kita bisa melihat bahwa ketika menggunakan FIFO, cost COGS-nya lebih rendah dibandingkan average cost, yaitu 16.000 euro dibanding 14.000 euro. Akibatnya, gross profit dan net income pada FIFO menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, pada metode average cost, karena biaya dirata-ratakan, COGS-nya jadi lebih tinggi dan laba yang dihasilkan lebih rendah. Kalau kita lihat lebih lanjut di illustration balance of select items, FIFO menghasilkan inventory, laba, dan retained earnings yang lebih tinggi. Tapi cash yang dimiliki justru lebih rendah karena pajak yang dibayar lebih besar. Sedangkan average cost menghasilkan cash yang lebih tinggi karena beban pajaknya lebih kecil. Kesimpulannya, saat harga sedang naik, FIFO cenderung menghasilkan laba yang lebih tinggi, sedangkan average cost lebih stabil dan bisa mengurangi beban pajak. Jadi, pemilihan metode persediaan ini sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan, terutama pada laba, pajak, dan posisi keuangan secara keseluruhan. Di sini saya akan membahas tentang ending inventory misdeed atau dampak jika terjadi kesalahan pada persediaan akhir. Di sini disebutkan jika persediaan akhir dicatat terlalu rendah, maka harga pokok penjualan atau HPP akan menjadi terlalu tinggi. Akibatnya, laba bersih perusahaan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Selain itu, nilai aset, modal kerja, dan current ratio juga ikut menurun. Sebaliknya, jika persediaan akhir dicatat terlalu tinggi, maka HPP menjadi terlalu rendah dan laba bersih akan terlihat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Hal ini juga menyebabkan aset dan rasio keuangan tampak lebih baik, padahal tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Jadi, kesalahan pada persediaan akhir sangat berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan itu sendiri. Berikutnya ada purchase and inventory misdeed atau kesalahan pada pembelian dan persediaan. Di sini dijelaskan jika pembelian dan persediaan tidak dicatat atau dicatat terlalu rendah, maka persediaan, utang usaha, dan pembelian juga akan terlalu rendah. Namun sebaliknya, jika pembelian dan persediaan dicatat terlalu tinggi, maka persediaan, utang usaha, dan pembelian juga akan ikut terlalu tinggi. Di sini dampaknya itu tidak mempengaruhi laba bersih, karena kesalahan pada pembelian dan persediaan itu saling menutupi dalam perhitungan HPP. Jadi, kesalahan ini tuh lebih berdampak pada laporan posisi keuangan, bukan pada laporan laba bersih.